Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan kita bersama-sama. Minggu yang lalu kita mengakhiri kitab 1 Yohanes. Dan hari ini kita akan memulai perenungan kita dari kitab 2 Yohanes. Kitab 2 Yohanes sangat singkat. Bahkan orang mengatakan kitab tersingkat di dalam Perjanjian Baru. Karena di dalam kitab ini hanya ada satu pasal dan beberapa ayat. Cukup singkat, cukup ringkas, dan cukup apa adanya tujuan daripada kitab ini dituliskan. Kita akan memulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang keempat. Mari kita baca. Ayat pertama berkata, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Di awal daripada surat ini diberitahukan kepada ibu yang terpilih. Banyak orang menafsirkan bahwa ibu yang terpilih ini sebagai sebuah kiasan di mana surat ini ditujukan kepada sebuah gereja. Dan ada frasa di sana, anak-anak. Anak-anak di sana adalah anggota jemaat daripada gereja tersebut. Jadi Rasul Yohanes dipercayai sedang menuliskan sebuah surat kepada sebuah gereja di Efesus karena sebuah situasi yang sedang dihadapi gereja tersebut. Dan di awal daripada surat ini, Rasul Yohanes memberikan sebuah pujian kepada gereja di sana, di mana sebagian daripada jemaat di sana mereka masih hidup dalam kebenaran. Di ayat 4 dikatakan, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Yohanes mengatakan bahwa aku sangat bersukacita ketika sebagian daripada anak-anakmu masih hidup dalam kebenaran. Ya, adalah sebuah sukacita bagi kita ketika kita mengetahui orang yang kita kasihi masih hidup dalam kebenaran Tuhan. Orang tua saya selalu menelepon kami dan kami menceritakan apa yang sedang terjadi di sini. Dan ketika mereka mendengar itu, mereka bersukacita karena mereka mendengar bahwa kami masih hidup dalam kebenaran Tuhan dan kami masih melayani sesuai dengan firman Tuhan. Sama halnya buat kita. Ketika kita menelepon mungkin anak kita atau menelepon saudara kita yang jauh dan kita mendengar bahwa kabar mereka baik dan tetap dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan bersukacita. Jemaat Tuhan, seperti halnya saya juga bersukacita ketika saya mendengar bahwa jemaat Tuhan masih hidup dalam kebenarannya. Mengapa ada sebuah sukacita ketika kita mendengar orang hidup dalam kebenaran? Karena hanya dengan kebenaranlah orang bisa mengalami sebuah pemulihan hidup. Hanya dengan kebenaran Tuhanlah pasti mereka dalam sebuah keadaan yang baik di dalam Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan akan menerima kemurahan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, mereka akan bisa bersekutu dengan Tuhan lebih baik. Mereka yang hidup dalam kebenaran, mereka jauh daripada kekacauan, mereka jauh daripada kekhawatiran, mereka jauh daripada lemah lesu. Selalu ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Hari ini saya mendorong buat kita semua. Mari kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Supaya perkenanan Tuhan, supaya kemurahan Tuhan, supaya kebaikan Tuhan, berkat Tuhan terus tercurah atas hidup kita. Jangan pernah hidup dengan kebenaran dunia. Jangan pernah hidup dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang bisa kita cari, yang bisa kita temukan di dalam firman Tuhan. Saya akan menutup dengan satu ayat sebagai pendorong buat kita semua. Amsal 11 ayat 9 berkata seperti ini. Siapa yang berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Apa yang kita kejar?
menentukan hasil akhir daripada apa yang akan kita terima. Dan orang yang mengejar kebenaran pasti akan kehidupan. Orang yang mengejar kejahatan pasti berakhir kepada kematian. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab selalu benar mengatakannya. Jadi mari hati-hati untuk mengecek apa yang kita kejar hari-hari ini. Saya berdoa kita semua masih dalam kebenaran Allah. Bapa, pada hari ini ucap syukur buat firman-Mu. Kami diingatkan untuk tetap hidup di dalam kebenaran Allah. Biarlah kebenaran-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Tutur kata kami, tindakan kami, keputusan kami harus sesuai tetap kepada kebenaran Allah. Supaya sukacita melimpah dalam hidup kami dan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa hidup dalam kebenaran-Mu setiap saat. Kami tidak jatuh kepada pencobaan. Kami tidak jatuh atau gagal terhadap ujian Tuhan. Kami mau tetap tegak berdiri pada kebenaran Allah saja. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita hidup dalam kebenarannya, supaya kita menuai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.